video kali ini kami akan berkunjung ke salah satu rumah teman baik kita. Namanya Dimas, bukan Dan Dimas yang itu, oke? Teman kami ini seorang pengusaha muda dan berkarisma, sebraek, sebrapit. Wahai motor kali Alasan kami berkunjung adalah ingin melihat koleksi motor-motor si Dimas ini. Banyak koleksi motor dia yang menarik. Di antaranya ada beberapa motor bebek 90-an dan Vespa jadul. Skuy selamat menonton semuanya. Yes, akhirnya kita sudah sampai ke rumahnya si Dimas. Ini Dimas tuh daerah Gerah Puspa ya? Ya, Perumahan Gerah Puspa Cihideng, Lembang. Jadi tadi kita lewat Sersan Bajuri, tapi ada perbaikan jalan lumayan agak macet. Assalamualaikum. Nah, itu dia orangnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi siang, sore. Sorry agak telat, Dims. Santai. Ini Dimas. Ini salah satu sahabat kami. Sahabat siapa? Sahabat Pat Purba. Sahabat Penang. Kenapa Pat Purba datang ke rumah dia? Kita akan bahas, kita cari tahu di dalam ada apa? Ada yang ingin disampaikan, ingin di-sharing, ingin diinformasiin dari seorang Dimas, pengusaha muda, tenar, sultan, kaya raya. Amin. Pokoknya motherfucker. Oke, boleh kita ke dalam, Dims? Boleh, Mantap. Nah, ini masuk ke pintu samping, salah satu lorong. Di rumahnya ada lorong sebelah kanan. Ini kalau dulu zaman motor ini dirilis, kebanyakan motor camat, motor lurah. Ya, pokoknya motor pos juga sama. plat merah aja, plat merah. Plat merah. Pemerintah. Tapi sekarang gila, ini ajaib, harganya ajaib banget. Dan emang motornya juga ajaib. Sekarang udah jarang yang kita nemuin di jalan ataupun yang jual. Ini tahun pertama ya? Masih tahun pertama. Gila, lu tahun berapa nih beli? Belinya mau baru, cuman memang dari pemiliknya Fresh banget tahun pertama ya. Buku servis masih ada. 2 tahun kemarin. Enggak, kayak udah 4 tahunan. 4 tahun. Dulu lu beli berapa? Beli teh kayaknya 8 jutaan. Gila. Lumayan mahal ya, segitu juga. Murah banget itu. Sekarang ini harganya udah ajaib, ini bisa nyampe puluhan juta ini. Nah, bukan, ini salah. Ini nih. Ini yang kita tuju, guys. Salah satunya lu yang hobi Vespa, hobi petualang, hobi yang jadul-jadul tapi keren, vintage tapi stylish, ini dia. Vespa Piaggio. Jadi si Dimas ini ternyata dia tuh pengepul, kolektor. Tujuan lu apa sih sebenarnya ngumpulin motor ini? Emang itu kalau untuk Vespa ya, dari SMA tuh, dari kelas 1 SMA malah jadi udah pakai Vespa saya ke sekolah. Jadi Awalnya lu pakai motor apa? apalnya sih kayak motor Jepang biasa lah. Cuman pas nggak tahu kenapa lihat Vespa, pengen Vespa, udah jadi anak Vespa aja dari SMA itu. Awalnya Udah gitu ya. lu bisa suka Vespa awalnya kenapa? Awalnya sih kayak lihat orang aja, orang pakai, seneng kayak, bentuknya gitu, kayak beda sendiri. Terus juga kayak brotherhoodnya. Jadi Vespa tuh sebenarnya nggak tertuju untuk klubnya apa, klub Vespa apa, tapi sesama beda aja, sesama pemakai Vespa itu pasti saling tolong menolongi. Sampai selama lu punya maksudnya selama lu pakai Vespa kemanapun lu nggak usah takut untuk nggak ada yang nolong gara-gara motor lu mogok atau apa, karena selama masih ada yang pakai Vespa di jalanan pasti lu dibantuin, bener nggak? bener, juga kerasa banget dulu waktu zaman sekolah mah kayak paling aman aja pakai Vespa itu. Yang nggak ditolongin cuman hutang doang. Nah itu mah kalau hutang nggak akan ditolong. ya itu mah. Kalau debt collector gimana? Kolektor
Bravo. Bravo itu Suzuki ya. Terus ini Astra Star. Ini Astra Prima dan semuanya kondisinya masih mulus, cuman agak berdebu karena Dimas jarang ke rumah ini, jarang banget. Ini Grand, dan ini motor dia nih khusus buat macul tanah. Oke. Buat teman-teman yang mengalami di era tahun 90-an dan awal 2000-an, pasti Anda akan amazed banget kalau ada di sini melihat langsung kendaraan-kendaraan yang dia punya. Lu itu ngumpulin berapa lama sih, Dims? Awalnya itu jadi SMA lah, SMA kelas 1 tuh. Tahun berapa tuh? 2013 kayaknya. 2013. 2013. Jadi saya tuh iseng aja kayak lihat ada orang pakai Vespa kok kayak bagus banget. Terus juga kalau lihat di jalan tuh misalnya ada yang bawa Vespa, ketemu Vespa, silih say hi, hanya sekedar say hi doang, apa sekali klakson apa. Dan saya juga ini orang teh pada kenal atau enggak sih kok solid banget gitu Vespa itu. Akrab banget sih. Gitu. Ternyata memang Saya ya pas saya gitu kalau saya juga jadi minta ke orang tua minta dibeliin Vespa lah. Kebetulan di komplek saya itu, di komplek saya tinggal rumah saya itu ada juga tuh yang pakai Vespa dan kebetulan dia tuh dijual juga gitu. Jadi saya nggak perlu nyanyi Vespa, tetangga saya sendiri yang jual. Nah, kebetulan ada Vespa yang di belakang itu yang tahun 66 yang warna putih itu sebenarnya tuh sejarahnya panjang juga tuh. Vespa teh awalnya tuh aslinya warna hitam. Pernah saya cat di warna ungu bunglon, pernah cat bunglon dan terakhir waktu saya mau nikah sebelum saya nikah nih motor pengen saya bawa untuk bikin prawedding. Nah, prawedding kalau warnanya waktu itu ungu ya, kayaknya kurang cocok nih kalau warna ungu, makanya saya cat warna putih biar kesannya kan kalau pernikahan harus suci gitu kan. Putih itu melambangkan kesucian. Nah, gitu. Jadi dicat warna putih, ya udah pokoknya mah harus kekejar sebelum prewed beres, alhamdulillah beres. Udah itu dipakai buat dari mulai prawedding juga dipakai waktu pas wedding saya juga dipakai buat foto booth gitu. Jadi emang ya gitulah. Sekali menyelam sambil minum air sambil ngambil ikan. Nah gitu. Terus juga untuk Vespa yang lainnya, jadi ya bukan pada dasarnya saya tidak setia, saya pada ceweknya setia satu nih ya. Tapi kalau untuk Vespa, jadi ketika saya lihat punya satu tuh kayaknya kurang gitu. Edik gitu. Jadi kayak, dan pada saat itu harga Vespa belum seperti sekarang. Kadang-kadang juga saya kalau di jalan misalnya saya lagi liburan kemana, contoh ke misalnya lagi lu pakai Vespa? Enggak, saya lagi pakai mobil, misalnya ke Jogja pakai mobil. Ada anak Vespa nih, lagi dia ketemu di pom bensin, ketemu di apa, pasti saya nyapa. Kalau nggak misalnya lagi misalnya dia kita apa tuh namanya? Udah terjadi begitu aja. Udah gitu, saya nanya orang mana gitu, ya saya kenalan aja. Saya juga kebetulan anak Vespa nih Pak gitu. Kalau dulu sih zaman kuliah tuh saya suka bawa stiker. Jadi bawa stiker, saya punya nama Vespa saya gitu, suka saya bagi-bagi. Ini ada juga yang seru nih. Ke sesama anak Vespa tuh, jadi kayak ketemu di jalan walaupun saya lagi nggak pakai Vespa ya. Saya so akrab aja. Misalnya Mas kalau di Jawa atau di Mas, saya tuh kebetulan anak Vespa juga, cuman lagi nggak pakai Vespa. Ini saya mau ngasih stiker, dan itu pun banyak anak Vespa tuh kayak gitu pada zamannya ya, pada zamannya. Jadi kayak dari mana ke sini ketemu suka tukar stiker gitu. Itu saya punya helm ya, tapi juga sebenarnya itu juga saya udah nggak tahu di mana juga itu isinya tuh, stikernya tuh udah dari mana-mana, dari mulai Aceh sampai berbagai mana berbagai daerah itu si stiker. Dulu tuh kayak gitu ada ya, mungkin semacam budaya di anak-anak Vespa tuh gitu. Jadi yang itu yang menurut saya yang tidak didapatkan dari koleksi motor-motor lain. Dan sampai sekarang juga saya nggak bisa lupain itulah. Ini ada yang menarik cuy, ada yang sesuatu yang harus kita renungkan. Indonesia ini kan sekarang lagi ya istilahnya di saat pandemi, ekonomi global dan semuanya krisis, sampai krisis kemanusiaan. Betul. Kalau gue kaya nih, gue beliin satu-satu Vespa nih semua orang biar brotherhoodnya sama kayak Vespa owner. Gila nggak?
unik sekali kalau lu punya motor Vespa, dia bakalan nyapa lu kalau di jalan, dan begitu pun sebaliknya, bener kan? Nah betul. Berarti semua orang se-Indonesia harus dikasih Vespa. Biar saling memperhatikan dan Tapi peduli. sekarang harga Vespa, aduh, kayaknya saya udah nggak mampu kalau sekarang beli Vespa, aduh, ampun deh. Kan kata lu juga semua itu ada jalan. Kalau lo hobi mah pasti ada jalan. pasti aja sih. Mungkin karena sekarang waktunya ya begini, kita bernapas dulu. Semua orang bernapas untuk memperbaiki diri, untuk menghela, semoga kedepannya pandemi ini cepat berlalu. Bener nggak? Amin, bener. Biar bisa normal lagi dong, biar bisa riding lagi. Betul, touring lagi. Touring lagi. By the way, Dimas, makasih banget. Ya, thank you. Semoga sukses Ali. dan makin maju usahanya ya. Amin. Sekali lagi terima kasih, ketemu lagi dengan kami nanti di konten-konten berikutnya, masih di 4/4. Selamat sore. Din, bisa lo jelasin nggak satu-satu kalau tidak merepotkanmu? Ya yang ini ya. Ini teh PBB, jadi serinya PBB. PBB tahun 61. 61 katanya sih ini teh PBB Prancis, jadi yang Prancis edition gitulah. Bisa edition gitu. Terus lanjut ke yang ini yang 100 cc. 100 cc PTS yang ya rare juga ini tuh, rare sama harganya mahal. Sebenarnya sih nggak rare banget, cuman ya harganya mahal. Udah jarang banget ya. Cembung-cembung semua bulat ya. Nah ini kecil sih emang badannya. Ya, berapa cc tadi? Nggak ada tepongnya tuh. Oh iya, jadi bener. nyatu semua bodinya. Cuma 100 cc nya. 100 spesial. Lampunya unik. Ini mohon maaf, gue nggak bisa ngeliatin semuanya karena kebetulan harus di ini satu-satu, agak repot juga. Jadi penampakannya begini aja. Yang jelas kondisi motor semua oke ya, Dims ya. Ya, cuma kan tadi yang penting kinclong. Mesinnya juga hidup, sehat semua ya. Saya semua. Nah ini yang putih nih, Yang pertama saya. yang sudah berubah warna semua. Ini basicnya apa warnanya? Warnanya hitam. Warnanya hitam. Berarti STNK sekarang udah putih? Udah. Dia seorang warga yang baik. Pajak jalan semua. Semua pajak aman nih? Aman. Saya liatin dulu nih. Keren. Namanya 150 Super. Ini super 66. Super Ini 66. super 70 kalau nggak salah itu. Ini dari masing-masing speedometernya juga unik. Dan seperti biasa ciri khas Vespa tuh, spionnya juga unik-unik. Nah ini kotak. Speedometernya unik juga begini. Ini masih jalan semua speedometer? Nggak jalan. Oh, ada. Yang ini kalau masa jalan ini. Ini nggak pada jalan. Yang ini jalan. Ini unik juga spionnya. Pada telepon. Gila cuy. Ini agak sempit jadi saya ngambilnya harus effort banget. Penasaran sih, pengen ngidupin apakah masih hidup. Wow. Dingin. Harus diengkol dulu. Tapi kondisinya semua sehat. Bisa terlihat. Oh. Ini kondisi semua hidup. Aku penasaran, pengen ngidupin. Kita starter dulu. Percaya kan? Nih. Hidup, bro. Masih dingin.
mulus banget. Ini Astra Prima. Pokoknya hidup semua Dimas, makasih banget. Ya, siap. Kita ketemu lagi di off-road, Di hutan, langsung di hutan, lokasi. hutan. Kemana sih kita nanti? Cikole aja ya. Oh, minggu depan ya, moga-moga ya. Boleh, bahaya. Makasih banget. Lu jelasin dulu tuh yang biru gimana? Itu Vespa apa? Vespa Super tahun 70. Oke. Yang silver itu Sprint. Sprint. Tahun? Beda. Tahun 73 kalau nggak salah. 73. Pokoknya semua motor lebih tua dari lu semua ya. Oh iya, Lu bilangnya apa ke mereka? Om atau tante atau ya ada nama nggak? Abah, abah, para abah. By the way, makin sukses. Ya, amin. Kita ketemu lagi di Cikole ya. Oke guys, kita pamit. Pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.